Halo sob, balik lagi bareng Bang El. Semoga kalian pada gak bosen dengan alur cerita ala Bang El ini. Nah jangan lupa juga kalian bantu Bang El dengan cara share, komen dan tentunya harus di subscribe channel ini ya. Nah kali ini Bang El mau ngerangkum sebuah film bergenre krim yang mengambil latar belakang kehidupan penjara yang juga sering kita lihat di film-film yang bergenre sama. Sang penulis naskah dan sutradara Rick Romanwah berhasil membuat karakter protagonisnya mampu mencuri perhatian penonton dengan kejujuran dan sifat emosional yang ia miliki, membuat film ini memiliki cerita yang kuat. Film ini memiliki dua narasi berbeda, jadi kalian jangan sampai tidak fokus. Yuk langsung aja kita ke filmnya. Nah di awal film kita diperlihatkan dengan tokoh bernama Harlon Mani, yang baru saja dibebaskan dari penjara dan masih memiliki status bebas bersyarat. Ia dan rekannya bernama Shotgun serta Howie yang memiliki rencana untuk sebuah bisnis besar. Mereka membawa Mani ke sebuah rumah dan membuat pesta sambutan untuk Mani. Di sana Mani bertemu dengan Cooper, Jason Horvath, chef. Di sana Mani juga bertemu dengan seorang wanita bernama Jenny. Jenny mengantarkan Mani ke kamar mandi. Mani terkejut ketika melihat Jenny sudah tidak menggunakan pakaian saat Mani keluar dari kamar mandi. Mani menyuruhnya untuk memakai kembali pakaiannya, dan ia mengajak Jenny untuk pergi minum di lain waktu. Saat Mani ingin pergi dari tempat itu, ada seorang anggota geng yang menembak ke arahnya, akan tetapi tembakan itu mengenai Jenny dan membuat Jenny tewas. Shotgun bergegas mengamankan Mani sebelum polisi datang menangkapnya. Awal mula Mani terjerat kasus hukum karena insiden kecelakaan mobil. Saat itu Mani bersama istri dan rekannya habis minum bersama dan ketika di perjalanan, Mani yang sedang asik berbicara tidak menyadari kalau ia menerobos lampu merah, hingga mobilnya tertabrak dan menyebabkan temannya yang bernama Tom tewas. Akibat kasus itu Mani harus meninggalkan istrinya yang bernama Kit dan satu-satunya bernama Joshua. Di tempat lain, seorang agen bernama Carter sedang menyelidiki kasus perdagangan senjata yang akan dilakukan oleh The Beast dengan Meksiko Selatan dalam waktu 48 jam ke depan. Carter mengatakan kalau Beast mengutus Mani untuk mengurus semuanya, mereka akan menjual 1000 senjata otomatis penuh dengan AK-47 yang diselundupkan dari Afghanistan. Berpindah pada Mani, ia dan Howie pergi menemui Herman Gomez untuk membicarakan bisnis mengenai tempat dan kepercayaan antara mereka. Mani sangat kesal ketika Shotgun datang menghampirinya saat sedang berada di kafe, karena Mani tidak boleh terlihat sedang bersama mantan tahanan lainnya. Mani juga hampir menusuk Owi karena Owi telah ceroboh dan membantah perintah Mani. Saat Mani baru dikirim ke penjara, ia melihat seorang pria berkulit hitam yang tampak lemah. Pria ini selalu digoda dan pada malam harinya saat tahanan yang lainnya sedang tidur, Mani melihat pria itu sedang disodomi dengan beberapa tahanan lainnya. Ketika mereka akan berkumpul di lapangan, Mani tidak sengaja menabrak seorang tahanan berkulit hitam. Keributan itu membuat Mani mendapatkan perhatian dari Bottles. Ia adalah pria ras kulit putih yang cukup berpengaruh. Bottles memperingatkan Mani agar selalu bersama dengan rasnya ketika membuat kekacauan atau hal apapun itu. Bottles juga mengatakan kalau keselamatan itu ada harganya, tak ada hal gratis di sana. Mereka harus bekerja dan Mani harus membuat tangannya kotor seperti mereka semua. Mani mendapatkan kunjungan dari istrinya. Kate ingin mengantarkan surat yang telah dibuat oleh Joshua, akan tetapi penjaga di depan mengambilnya. Mani mengatakan pada Kate kalau surat itu akan dikembalikan pada Mani. Kate juga mengatakan kalau Jennifer menuntut mereka karena kematian Tom yang tidak wajar. Mani juga melarang Kate untuk berhenti sekolah. Mani menyuruh Kate menjual rumah milik mereka agar Kate tidak perlu bekerja dan ia bisa melanjutkan sekolahnya agar mendapatkan lisensi desainnya, karena Mani tidak ingin masa depan Kate terhenti karena masalah itu. Kate sangat terkejut ketika ia melihat Mani telah bebas dari penjara. Kate tidak mengikuti perkataan Mani untuk menjual rumah itu dan ia lebih memilih bekerja di firma hukum. Mani memberi kartu tanda tangan untuk buku cek baru Kate. Mani menyuruh Kate meminta mereka untuk mengesahkannya dan mengembalikannya lagi pada Mani. Ia mengatakan kalau di sana ada uang sebanyak $178.000. Akan tetapi Kate menolaknya. Ia tak mau menerima uang dari anggota geng Mani. Ia juga merasa kesal karena ia tidak mendengar kabar dari Mani selama 7 tahun. Mani berusaha menjelaskan pada Kate kalau uang itu bersih. Ia tidak bisa memberikan uang itu pada Kate sebelum ia bebas. Mani menyuruh Kate memberikan uang itu pada Joshua dan ia menyuruh Kate untuk hidup lebih baik, karena ia tidak ingin masalahnya itu mempengaruhi Josh di hari selanjutnya.
Saat di dalam penjara, Money mendapat tugas pertamanya dari Bottles. Shotgun menyuruh Money untuk memasukkan paket ke bokongnya dan membawa paket itu ke lapangan dan memastikan Money menggunakan minyak agar paket itu tidak hancur di dalam tubuh Money. Di sini juga awal kedekatan Money dan Shotgun. Money menyanggupi tawaran kerja itu dan keesokan harinya ia memberikan paket itu pada Shotgun dan mendapatkan kepercayaan dari Bottles. Money dan Owi pergi ke sebuah klub. Di sana mereka sudah dinanti oleh anggotanya yang lain. Money mengatakan kalau mereka akan mendapatkan lokasi dari SS besok malam 1 jam sebelumnya. Mendengar itu Shotgun sedikit merasa kecewa. Money menyadari ada yang aneh langsung menatap Shotgun dengan tajam. Ia juga menanyakan situasi senjata yang mereka simpan. Money menyuruh mereka hanya membawa satu truk dan satu mobil pendamping. Merasa ada yang aneh, sepulangnya dari pertemuan itu, Money pergi mengikuti Shotgun. Ia mendapati kalau Shotgun pergi menemui Kutcher. Shotgun telah membuat kesepakatan dengan Kutcher untuk menangkap sindikat perdagangan senjata dan sebagai imbalannya Kutcher akan melepaskan istri Shotgun. Saat di dalam penjara, Bottle selalu memberi Money pekerjaan. Money bersama rekan satu selnya juga membunuh tahanan lainnya karena ia telah mengadukan tindakan mereka, karena di tempat itu Money hanya memiliki dua pilihan, menjadi pejuang atau menjadi korban. Kate menghampiri Money untuk memberikan kembali buku cek seperti yang disuruh oleh Money, tapi saat itu juga Money melihat Joshua keluar dari mobil. Kate mengatakan kalau Josh ingin datang menemui Money. Money berusaha menghindar dari Josh. Ia juga telah mengatakan kalau semuanya telah ditulisnya di dalam surat itu dan tidak ada yang perlu dibicarakan. Money ingin menjauh dari keluarganya. Ia tidak ingin kehidupannya mengganggu kehidupan keluarganya di kemudian hari. Josh sangat emosi ketika Money menyuruhnya menjauh dan menutup pintu. Tak lama kemudian Money menyadari kalau ia tengah diawasi oleh petugas kepolisian. Money pergi keluar dari hotel dengan merusak jendela bagian belakang dan mengikatnya dengan kain agar tidak terlihat rusak. Money pergi ke sebuah restoran dan meminta mobil baru pada Howie. Money juga meminta alamat Shotgun pada Howie. Money mengatakan kalau ia akan menjemput Shotgun sendiri dan ia mulai menanyai Howie tentang awal pertemuannya dengan Shotgun. Shotgun mendapatkan kabar dari The Beast kalau SS akan menyerang orang kulit hitam. Shotgun mengatakan kalau ia akan membantu mereka, karena ia hidup untuk itu dan anggota lainnya juga mengikuti keputusan Shotgun. Money mulai membuat tatonya bersama dengan teman satu selnya. Temannya juga memperingatkan Money agar ia jangan di dekat polisi atau kamera saat ia menyerang tahanan kulit hitam. Temannya juga menyuruh agar ia tetap berada di tengah dan berkelahi dengan tangan kosong. Saat berada di lapangan, Herman Gomez memberi kode pada Bottles untuk mulai menyerang. Mereka menyerang tahanan kulit hitam dengan menggunakan senjata tajam. Money yang melihat Herman akan ditusuk, ia langsung mengejar untuk menolongnya dan membunuh tahanan itu. Malangnya perbuatan Money itu terekam oleh kamera CCTV hingga ia dinyatakan bersalah pada persidangan atas penyerangan tahanan dengan senjata mematikan. Kate hanya bisa terdiam ketika mendengar hakim menambah masa hukuman Money dan memindahkan Money ke penjara yang lebih ketat. Di penjara itu Money ditempatkan satu sel bersama tahanan lainnya bernama Reaper. Saat mereka sedang dijemur, Reaper memperkenalkan Money pada Redwood. Redwood memperingatkan Money agar tidak membuat kesalahan di tempat itu, karena petugas membangun tempat seperti itu untuk mengalahkan orang seperti mereka. Saat Money sedang berolahraga, ia diundang oleh The Beast, mengajak Money untuk bergabung dengannya. Money harus menghapus tatonya agar mereka tidak dapat menvalidasi Money. Begitulah cara mereka membuat musuh tidur. Beast memberi pengaruh pada Money. Ia juga memberikan sel sendiri untuk privasi Money, dan Beast juga memberikan buku psikologi untuk Money. Money pergi mampir untuk membeli beberapa perlengkapan dan juga pisau di sebuah toko sebelum ia pergi menemui Shotgun. Money menemui Shotgun melalui pintu belakang, karena Shotgun tengah diawasi oleh Kutcher di bagian depan rumahnya. Setelah menjalani 85% masa hukuman, memiliki catatan bersih tanpa pelanggaran, Roberts mengusulkan bebas bersyarat Money kepada Dewan. Roberts memberikan sebuah ponsel pada Money. Tak lama kemudian The Beast menelpon Money. Beast mengatakan kalau Shotgun telah mengirim kabar pengiriman senjata yang diselundupkan anak muda dari Afghanistan. Shotgun meminta izin untuk menemui Herman Gomez untuk menjual 1,5 juta dolar pada koneksi kartelnya. Beast memberitahu pada Herman kalau Money yang akan mengurus perdagangan untuknya dan membagi keuntungan. Beast sangat marah ketika Money mengatakan kalau ia masih bebas bersyarat. Beast mengatakan kalau Money harus memikirkan keluarganya dalam keputusan ini. Beast mengancam keselamatan keluarga Money jika ia tidak ingin melakukan bisnis ini. Money dengan emosi menerima kesepakatan ini dan akan menelpon Shotgun agar menahan semuanya hingga ia bebas. Shotgun yang tengah asik merokok terkejut ketika ada yang mengetuk pintunya, lalu Money menyuruh Shotgun untuk membuka pintunya.
Mani mengatakan kalau Howie telah menghubunginya seharian, tetapi Shotgun mengatakan kalau Howie tidak menelponnya. Saat Shotgun membuka pintu, Mani langsung menerobos dan melukai tangan Shotgun. Mani menanyakan apa yang ia katakan kepada Kutcher. Shotgun mengatakan kalau Herman yang mencoba membunuh Mani saat mereka sedang mengadakan pesta lalu Mani menusuk Shotgun hingga tewas. Polisi yang menjaga di depan penginapan Mani mengatakan waktu sudah hampir jam 4, sementara itu tidak ada pergerakan sama sekali dari Mani. Kutcher memutuskan akan memeriksa Shotgun dan ia menyuruh rekannya untuk tidak memeriksa Mani jika tidak diperlukan. Saat Kutcher memeriksa Shotgun, ia melihat genangan darah. Ia memeriksa Shotgun melalui pintu belakang rumah dan Kutcher hanya menemukan mayat Shotgun. Shotgun menelpon rekannya dan menyuruhnya masuk ke kamar Mani. Rekannya tidak menemukan Mani. Ia mendapatkan ponsel Mani yang ditinggalkan di motel itu serta jendela belakang motel itu telah dirusak oleh Mani. Mani memberikan pesan pada Kutcher melalui ponsel Shotgun, kalau mereka akan mendapat koordinat jam 11 malam. Saat di perjalanan, Mani mampir ke sebuah minimarket dan membeli beberapa peralatan dan membongkarnya. Mani pergi menuju gudang penyimpanan senjata. Anggota lainnya menanyakan keberadaan Shotgun pada Mani. Mani menjawab kalau ia tidak menemukan Shotgun saat menjemputnya. Saat Mani sedang memeriksa senjata yang akan mereka jual, Howie mengatakan kalau Shotgun tidak mengangkat teleponnya. Mani menyuruh mereka untuk mencabut baterai ponsel mereka agar mereka tidak terlacak. Sementara itu, Kutcher dan anggotanya yang lain telah siap siaga untuk melakukan penangkapan. Kutcher sedikit bingung karena informannya telah tewas dan mereka juga tidak dapat menemukan Mani. Saat dalam perjalanan, Mani menghidupkan ponselnya, agar keberadaannya dapat terlacak oleh Kutcher. Tepat jam 11 Mani mendapat pesan koordinat dari Herman. Setelah memberikan koordinat itu pada Howie, Mani mengirimkannya pada Kutcher. Mani menyuruh anggota mobil yang mengawal mereka untuk berjaga di persimpangan dan menghidupkan kembali ponsel mereka agar mereka dapat memberi tahu Mani jika terjadi sesuatu. Saat di perjalanan Mani ingin melihat senjata milik Howie lalu menodongkannya pada Howie. Mani menanyakan berapa jumlah senjata yang Howie beritahu pada Shotgun. Mani tahu kalau Howie telah berbohong padanya. Howie mengatakan kalau ia memiliki 2000 senjata AK tepat sebelum Howie bertemu dengan Mani. Shotgun mengatakan kalau Howie memberitahu soal senjata lebih itu maka Shotgun akan membunuhnya. Mani menanyakan keberadaan senjata itu dan ia menyuruh Howie melupakan sisa senjata yang masih tersimpan. Mani menyuruh Howie menghilang dan mendaftar kembali ke militer, tapi jika Mani menemukannya kembali maka Mani akan membunuh Howie lalu Mani menyuruh Howie untuk terjun dari mobil itu. Herman dan anggotanya telah menunggu Mani. Mani memberitahu pada rekannya kalau ia telah menurunkan Howie di jalan untuk mengawasi mereka. Mani mengatakan pada Herman kalau ia tahu itu hanya bisnis, dan ia menyuruh Herman agar mencari penembak yang lebih baik. Chopper, move the truck around. Got the money? Ketika mereka akan memindahkan senjata, Kutcher dan temannya segera menyergap hingga banyak korban karena aksi baku tembak. Sementara itu, Howie yang telah diselamatkan oleh Mani hanya dapat melihat kejadian itu dari jauh. Mani dikirim ke penjara sebelumnya. Kutcher mencoba bernegosiasi dengan Mani agar ia memberitahukan di mana sisa senjata lainnya, tapi Mani menolaknya dan ia ingin menikmati sisa waktu hukumannya dengan tenang. Kutcher meminta Mani memberikan The Beast dan semua yang terlibat lalu Mani akan bebas. Sesampainya di dalam sel, Mani mengeluarkan tabung di dalam perutnya. Keesokan harinya, Roberts membawa Mani menemui Beast. Beast mengatakan kalau ia akan membunuh istri dan anak Mani. Mani sangat emosi dengan ucapan Beast. Saat Roberts ingin mengeluarkan Mani dari kurungan, Mani telah melepaskan borgolnya dengan beberapa barang yang telah dibelinya tadi, lalu menodongkan silet pada Roberts dan menyuruhnya melepaskan radio lalu mengurungnya di dalam kandang. Mani membuka kandang Beast untuk membunuhnya. Mani merobek leher Beast dengan menggunakan silet hingga tewas. Mani mengatakan kalau tidak ada yang boleh menyentuh keluarganya. Setelah membunuh Beast, Mani menyuruh Roberts untuk menulis kalau Beast yang menyerangnya dengan pisau lebih dulu karena ia tidak ingin mendapatkan hukuman mati, dan sebagai balasannya, kesepakatan Roberts dan mereka tetap berlaku termasuk setoran ke rekening Roberts. Mani bisa menjamin itu karena sekarang ia yang memiliki kuasa. Mani memberikan koordinat sisa senjata itu pada Kutcher. Setelah mengirim pesan itu Mani menyuruh Roberts untuk melepas baterai dan membuang SIM card-nya. Mani juga mendapatkan surat dari Joshua. Ia telah mengetahui kondisi Mani saat ini dari ibunya.
Joshua berjanji akan melakukan sesuai permintaan di surat terakhir Manny. Ia akan belajar dari kesalahan-kesalahan Manny dan ia berjanji akan selalu menjadi pelindung ibunya dan Joshua telah memaafkan Manny. Dan film pun berakhir.